Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Nadia Nabila Rose, Prodi Manajemen kelas 2C ingin mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 2. Yaitu di sini terdapat PT Indomie telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan rekonsiliasi bank periode 31 Desember 2009. Data tersebut adalah sebagai berikut. 1. Yaitu saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000. Sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. 2. Pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. 3. Setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.930.000 baru dibukukan oleh banyak yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. 4. Rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Greker sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. 5. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 berjumlah 2.070.000. 6. Bunga jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 sebelum dibukukan oleh perusahaan. 7. Bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas: pertama, tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 850.000. Kedua, biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Dan yang kedelapan, setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000 ternyata dalam rekening koran bank malahan dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Dan diminta: A. Buatlah rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo kas di bank yang benar per tanggal 31 Desember. Maka dari itu kita kerjakan. Dari jurnal rekonsiliasi bank dari PT Indomie per 31 Desember 2009. Dari jurnal rekonsiliasi yang pertama, saldo perkiraan kas di bank yaitu sebesar 6.080.000. Dicatat di sini saldo menurut perusahaan bank yaitu 6.080.000 masuk di debit. Dan selanjutnya, sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000 masuk di sini yang ditulis saldo menurut bank yaitu 5.787.000. Nomor 2, terjadi kesalahan pencatatan yaitu yang benar perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000 dikurangi 3.650.000. Ditulis di sini kesalahan pencatatan yaitu berjumlah 2.700.000. Soal yang ketiga, setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.930.000. Dicatat di sini sebagai setoran dalam perjalanan yaitu 2.930.000. Nomor 4, yaitu terdapat biaya penagihan bank sebesar 50.000. Ditulis di dalam sini. Terdapat biaya penagihan bank sebesar 50.000. Nomor 5, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tapi belum diuangkan. Di sini ditulis cek yang masih beredar yaitu sebesar 2.070.000. 6. Yaitu bunga jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000. Di sini tertulis jasa giro yaitu sebesar 42.000.
Nomor 7 yang pertama yaitu tolakan setoran yang berupa cek sebesar 850.000. Di sini ditulis cek tidak cukup dana yaitu sebesar 850.000. 7 yang kedua, biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Di sini ditulis biaya jasa bank yaitu sebesar 25.000. Yang ke-8 belum ditulis sama sekali dalam jurnal rekonsiliasi bank. Jumlah saldo yang benar menurut bank yaitu sama dengan jumlah saldo menurut perusahaan yaitu sebesar 9.747 dan saldo yang benar menurut perusahaan yaitu 9.747. Soal yang kedua yaitu membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Di sini terdapat jurnal koreksi. Terdapat jurnal koreksi yaitu kas di bank sebesar 2.700.000 masuk di debit dan utang usaha sebesar 2.700.000 masuk di kredit. Selanjutnya beban administrasi lainnya sebesar 75.000 masuk di debit dan kas di bank sebesar 75.000 masuk di kredit. Selanjutnya kas di bank yaitu sebesar 42.000 masuk di debit dan pendapatan bunga masuk di kredit sebesar 42.000. Selanjutnya piutang usaha yaitu sebesar 850.000 masuk di debit dan kas di bank masuk di debit sebesar masuk di kredit sebesar 850.000. Selanjutnya kas di bank yaitu sebesar 1.850.000 masuk di debit dan piutang usaha masuk di kredit sebesar 1.850.000. Ini salah satu contoh kasus hutang dagang. Dan di sini terdapat contoh kasus hutang wesel. Di sini juga terdapat perhitungan dan perhitungan lagi. Maka sekian kami ucapkan maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan ini adalah salah satu pemahaman yang saya pahami. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.